Malam itu udara di desa terasa begitu lengang. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong yang terdengar. Di sebuah rumah sederhana dengan dinding papan kayu yang mulai rapuh, Pak Rusdi duduk termenung di ruang tamunya. Lampu minyak yang temaram menambah kesan muram pada wajahnya yang kusut. Pandangannya kosong, seolah pikirannya melayang jauh ke depan. Pemilihan kepala desa akan segera digelar. Waktu yang dinantikan sebagian warga sebagai pesta demokrasi desa itu, bagi Pak Rusdi justru menjadi beban pikiran. Ia sudah lama memendam ambisi untuk menjadi kepala desa. Baginya, menjadi pemimpin desa adalah jalan untuk dihormati dan disegani, sekaligus mengangkat martabatnya di mata masyarakat. Namun kenyataan pahit segera menamparnya. Untuk ikut serta dalam pesta pemilihan itu, ia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Modal kampanye bukan sekadar ucapan, melainkan uang nyata yang harus digelontorkan. Politik uang sudah menjadi rahasia umum di desanya. Siapa yang memberi lebih banyak kepada warga, dialah yang berpeluang besar menang. Rusdi menghela napas panjang. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan calon lain kalau tak punya uang? Gumamnya lirih. Di dalam kamar, Bu Natasha yang sejak tadi memperhatikan suaminya akhirnya keluar. Wajahnya terlihat lelah, namun masih ada kelembutan di sorot matanya. Ia membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di samping Rusdi. "Mas, jangan dipikir terlalu jauh. Kita ini hidup seadanya. Kalau memang rezeki, mungkin bisa saja jadi kepala desa, tapi kalau tidak ya sudah. Jangan memaksakan," ucap Bu Natasha pelan. Rusdi menoleh, menatap istrinya dengan wajah penuh kegelisahan. "Kamu tidak mengerti, Natasha. Ini kesempatan langka. Kalau aku terpilih, hidup kita akan berubah. Tidak perlu lagi dihina sebagai orang biasa. Aku ingin dihormati, aku ingin orang menunduk ketika menyebut namaku." Nada suaranya meninggi, penuh ambisi. Bu Natasha terdiam sejenak. Ia tahu betul suaminya menyimpan hasrat besar yang selama ini hanya bisa dipendam. Namun ia juga sadar, mereka tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan modal. Hasil sawah yang pas-pasan hanya cukup untuk kebutuhan harian, kadang malah kurang. "Mas, saya cuma takut nanti malah jadi beban." "Uang dari mana? Jangan sampai nekat berutang sana-sini. Kalau gagal, kita sendiri yang akan menderita," kata Bu Natasha dengan nada cemas. Rusdi berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Keringat dingin membasahi dahinya meski udara malam terasa sejuk. Ia tidak menjawab istrinya, hanya terus bergumam, "Harus ada cara, harus ada jalan." Keheningan kembali menyelimuti rumah. Bu Natasha memandang wajah suaminya yang semakin keras, seolah hatinya tertutup dari nasihat apapun. Ia tahu malam itu Rusdi sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Dalam hati, Rusdi mulai merajut tekad. Ia tidak peduli bagaimana caranya. Yang ia tahu, ia harus menjadi kepala desa. Ambisi itu sudah terlalu mengakar. Baginya, hidup miskin dan diremehkan orang lain adalah aib. Hanya dengan jabatan kepala desa, ia merasa bisa membalas semua rasa minder yang selama ini ia rasakan. Ia teringat ejekan beberapa warga yang kerap meremehkan pekerjaannya. Ada yang mengatakan ia tak akan pernah bisa jadi pemimpin karena tidak punya harta, ada pula yang menertawakan ketika Rusdi menyampaikan keinginannya. Semua itu membakar semangatnya. Rusdi menggenggam erat tangannya sendiri, seolah mengikat janji. "Aku tidak akan berhenti. Aku harus cari jalan. Aku harus menang." Bu Natasha yang duduk di kursi tua itu hanya bisa menghela napas. Ia tidak berani lagi menasihati, takut suaminya marah. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar ambisi Rusdi tidak menjerumuskannya pada hal yang keliru. Namun ia juga tahu, semakin dilarang, semakin keras kepala suaminya itu. Malam semakin larut. Jam dinding berdetak pelan, mengingatkan waktu terus berjalan. Rusdi akhirnya duduk kembali. Matanya tajam, berbeda dari biasanya. Ada api yang membara,
ambisi yang kian sulit dikendalikan. Ia berkata lirih namun penuh keyakinan, "Aku tidak akan membiarkan orang lain merebut kursi itu. Kalau aku tidak punya uang, aku akan cari cara lain. Apapun taruhannya." Perkataan itu membuat Bu Natasha menatapnya khawatir. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar dari nada suara suaminya. Seolah ada tekad gelap yang baru saja ia tanam dalam hatinya. Malam itu, di rumah sederhana yang sunyi, lahirlah sebuah ambisi besar. Ambisi yang kelak akan membawa Rusdi ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan yang dipenuhi dengan tipu daya, kekayaan mendadak, dan kutukan yang mengintai. Namun saat itu, Rusdi hanya melihat satu hal, kursi kepala desa. Dan ia sudah bertekad, apapun caranya, kursi itu harus jadi miliknya. Siang itu, cahaya matahari menembus celah-celah dinding papan rumah Pak Rusdi. Udara panas membuat ruang tamu terasa gerah. Sebuah kipas angin tua berputar lamban, seolah tak mampu mengusir hawa yang menekan. Di atas meja kayu sederhana, kertas-kertas berserakan, sebagian berisi catatan angka yang ditulis dengan pensil tumpul. Pak Rusdi duduk dengan wajah serius. Alisnya berkerut, bibirnya bergerak pelan seakan menghitung dalam hati. Ia menuliskan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk kampanye calon kepala desa. Mulai dari cetak spanduk, bayar tim sukses, hingga yang paling utama, uang tunai untuk membeli simpati warga. Tangannya menulis angka demi angka, lalu menjumlahkan. Saat hasilnya muncul, ia terdiam cukup lama. Angka itu mencapai ratusan juta rupiah. 150 juta, bahkan mungkin bisa lebih, gumam Rusdi dengan wajah pucat. Ia menatap kertas catatan itu, seolah angka-angka tersebut mengejeknya. Bagaimana mungkin seorang pria dengan penghasilan seadanya bisa menyediakan uang sebanyak itu? Penghasilan dari sawah kecil dan pekerjaan serabutan jelas tak cukup. Menjual aset pun nyaris tidak ada yang bisa dijual, karena rumah dan tanah peninggalan orang tuanya hanyalah secuil warisan yang nilainya jauh di bawah kebutuhan kampanye. Bu Natasha yang baru saja selesai menjemur pakaian masuk ke ruang tamu. Ia melihat suaminya tenggelam dalam tumpukan kertas. "Mas, dari tadi kok murung saja? Itu catatan apa?" tanyanya dengan nada lembut. Rusdi menghela napas panjang. "Aku sedang menghitung kebutuhan kalau ikut maju jadi kepala desa. Ternyata tidak sedikit. Harus ada uang untuk warga, untuk acara, untuk tim yang bergerak. Semua butuh biaya. Tidak bisa hanya mengandalkan niat." Bu Natasha mendekat dan mengambil salah satu kertas. Matanya melebar saat melihat jumlah yang tertulis. "Astagfirullah, Mas, banyak sekali. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak ini? Jangan memaksakan diri. Kita bukan orang kaya." Rusdi menatap istrinya, matanya penuh tekanan. "Kalau aku tidak punya uang, bagaimana bisa menang? Semua orang tahu, warga lebih memilih yang memberi lebih besar. Kalau aku hanya memberi janji, mereka akan tertawa. Lihat saja, calon lain pasti sudah menyiapkan uang puluhan juta." Suasana ruang tamu menjadi hening. Kipas angin tua terus berdecit, seakan ikut menyaksikan kegelisahan mereka. Rusdi kembali menunduk, menatap angka-angka yang memenuhi kertas. Ia merasa angka itu seperti tembok tinggi yang menghalangi mimpinya. Tangannya mengepal. Dalam hati, ia berteriak, "Tidak mungkin aku berhenti hanya karena uang. Aku harus mencari cara." Namun di saat bersamaan, kesadarannya berkata jujur, ia benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Tidak ada tabungan besar, tidak ada saudara kaya yang bisa dimintai bantuan. Semua terasa mustahil. Frustrasi semakin melanda. Rusdi menegakkan tubuhnya, lalu menyandarkan kepala ke kursi kayu yang keras. Matanya menerawang ke langit-langit. Wajahnya terlihat penuh beban, garis kerut semakin jelas. Bu Natasha mencoba menghibur, "Mas, tidak usah terlalu memaksakan diri. Kalau memang rezekinya jadi kepala desa, pasti ada jalan. Tapi kalau tidak,
Kita masih bisa hidup sederhana seperti sekarang. Kita masih sehat, itu sudah cukup. Rusdi menoleh dengan tatapan tajam. Kamu tidak mengerti. Hidup sederhana itu artinya terus diremehkan. Aku bosan jadi orang biasa. Aku ingin dihormati, aku ingin disegani. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu nasib. Suara Rusdi meninggi, membuat Bu Natasha terdiam. Ia melihat betapa kuat ambisi dalam diri suaminya. Sebuah ambisi yang seolah membakar logika dan menutup hatinya dari rasa syukur. Setelah lama terdiam, Rusdi kembali menatap kertas. Ia membolak-balik catatan, mencari kemungkinan yang lebih kecil. Namun setiap kali menghitung ulang, hasilnya tetap saja ratusan juta. Pelan-pelan, pikirannya melayang ke hal-hal yang lebih gelap. Ia teringat obrolan di warung kopi beberapa hari lalu, ketika seorang kawan lama menyindir soal jalan cepat untuk kaya. Saat itu ia mengabaikan, tapi kini kata-kata itu berputar kembali di kepalanya. Kalau mau cepat kaya, ada jalannya. Tapi ya, harus berani. Rusdi menelan ludah. Hatinya bergejolak. Apa benar ada jalan pintas untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat? Ia menggeleng pelan, mencoba menepis bayangan itu. Tapi semakin ditepis, semakin kuat terngiang. Ia tahu pembicaraan itu merujuk pada sesuatu yang bukan sekadar usaha biasa. Ada aroma mistis yang melekat, sesuatu yang bahkan disebut-sebut oleh sebagian orang, pesugihan. Wajahnya menegang. Ia tahu betul itu berbahaya, penuh risiko. Namun ketika kembali menatap kertas catatan berisi ratusan juta, pikirannya goyah. Antara ambisi yang membara dan ketidakmampuan nyata, hatinya semakin terombang-ambing. Kalau aku tidak punya modal, bagaimana bisa maju? Kalau tidak maju, aku akan terus dianggap kecil. Apa aku harus menyerah begitu saja? Bisiknya lirih. Bu Natasha tidak mendengar bisikan itu. Ia sudah kembali ke dapur, meninggalkan Rusdi sendirian dengan tumpukan kertas dan pikirannya yang kusut. Di ruang tamu yang panas dan sepi itu, benih kegelapan mulai tumbuh dalam hati seorang pria bernama Rusdi. Pikiran tentang jalan pintas, yang sebelumnya hanya singgahan, kini mulai menancap lebih dalam. Ia belum mengambil keputusan, tapi bayangan itu sudah cukup untuk membuatnya gelisah sepanjang hari. Siang itu, di antara kertas penuh angka dan hitungan biaya kampanye, Pak Rusdi semakin yakin satu hal. Ia tidak bisa berhenti di sini. Ambisinya menuntut untuk terus berjalan, meskipun jalannya mungkin akan membawa dirinya ke arah yang berbahaya. Sore itu, warung kopi di tepi jalan desa tampak ramai. Beberapa lelaki duduk bergerombol, bercanda sambil menyeruput kopi hitam dan menghisap rokok kretek. Bau asap rokok bercampur dengan aroma kopi tubruk yang kental memenuhi udara. Warung sederhana dengan meja kayu panjang dan bangku bambu itu menjadi tempat berkumpulnya warga untuk melepas penat setelah seharian bekerja di sawah. Pak Rusdi datang dengan wajah letih. Sejak siang, pikirannya masih kacau akibat hitung-hitungan biaya kampanye yang begitu besar. Ia berharap suasana warung bisa sedikit menenangkan hatinya. Ia memesan segelas kopi hitam, lalu duduk di pojok. Tak lama kemudian, seorang pria berperawakan tambun menghampirinya. Wajahnya penuh senyum, seakan menyimpan sesuatu. Rusdi? Wah, sudah lama tidak ketemu. Masih ingat aku, kan? Jatmiko, sapanya sambil menepuk bahu Rusdi. Rusdi menoleh dan tersenyum tipis. Oh, Jatmiko, tentu ingat. Sudah lama sekali. Duduk sini, ayo. Jatmiko duduk di sebelahnya, lalu ikut memesan kopi. Mereka berbincang sebentar tentang kabar keluarga dan pekerjaan. Namun percakapan kemudian mengarah pada hal yang lebih serius ketika Jatmiko menyinggung soal pemilihan kepala desa. Aku dengar kamu mau maju jadi calon kepala desa, Rus? Tanyanya dengan nada penasaran. Rusdi terdiam sejenak. Ia tidak menyangka kabar itu sudah menyebar. Ya, aku ada niat, tapi masih banyak yang harus dipikirkan.
Jatmiko tertawa pelan, lalu mencondongkan tubuhnya. Suaranya dibuat lebih pelan, seolah sedang membisikkan rahasia. Aku tahu maksudmu. Masalahnya pasti di biaya, kan? Semua orang tahu jadi calon kepala desa itu butuh modal besar. Kalau tidak, jangan harap bisa menang. Rusdi menelan ludah. Kata-kata itu tepat mengenai hatinya. Ia menatap gelas kopi yang masih mengepul, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Betul, biayanya terlalu besar. Aku tidak punya cukup uang. Jatmiko tersenyum misterius. Ada jalan kalau kamu berani. Jalan yang tidak ditempuh orang biasa. Tapi hasilnya pasti. Cepat, banyak, dan tidak pernah habis. Aku yakin kamu pernah dengar tentang pesugihan. Mendengar kata itu, jantung Rusdi berdegup kencang. Ia sudah sering mendengar bisik-bisik tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya tanpa sebab jelas. Ada yang dibilang memelihara tuyul, ada pula yang konon mendapat kekayaan dari makhluk halus. Namun selama ini ia hanya menganggapnya cerita kosong. Pesugihan. Rusdi mengulang dengan suara pelan. Wajahnya menegang. Aku tahu cerita-ceritanya. Tapi bukankah itu berbahaya? Bukankah itu dosa besar? Jatmiko meneguk kopinya, lalu menatap Rusdi dengan tatapan tajam. Segala sesuatu ada risikonya. Kalau kamu takut, kamu akan tetap jadi orang biasa. Tapi kalau berani, kamu bisa jadi orang besar. Lihatlah, banyak orang kaya mendadak. Mereka tidak akan jujur tentang asal-usul harta mereka. Tapi kamu bisa menebak sendiri. Rusdi terdiam. Kata-kata Jatmiko bagai racun yang meresap perlahan. Ia ingin menyangkal, ingin menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah berurusan dengan hal semacam itu. Namun, bayangan angka ratusan juta yang harus ia siapkan kembali muncul. Ambisi yang menguasai dirinya mulai berbenturan dengan rasa takut pada dosa. Aku tidak tahu. Mik. Rasanya berat kalau harus melakukan hal seperti itu, ucap Rusdi akhirnya. Jatmiko menyeringai. Berat memang kalau dipikir pakai hati, tapi kalau dipikir pakai kepala, itu logis. Kamu mau jadi kepala desa, kan? Kamu ingin dihormati warga, kan? Kalau begitu, kamu harus punya kekuatan. Dunia ini tidak peduli soal moral, Rus. Yang mereka lihat hanya siapa yang bisa memberi lebih banyak. Dan untuk itu, kamu butuh kekayaan. Kata-kata itu menusuk dalam. Rusdi menegakkan tubuhnya, menatap keluar warung. Langit sore mulai berubah jingga. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Dalam hatinya, suara kecil berbisik. Kalau ini satu-satunya jalan, apa aku berani melangkah? Jatmiko melanjutkan dengan suara makin rendah, seolah takut didengar orang lain. Kalau kamu mau, aku bisa pertemukan dengan orang yang tahu caranya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia besar. Rusdi menggenggam gelas kopinya erat-erat. Tangannya berkeringat, matanya bergetar. Orang? Siapa maksudmu? Seorang dukun. Katanya ia punya jalur ke Nyi Blorong. Kamu tahu siapa dia, kan? Ratu Laut Selatan yang bisa memberi kekayaan bagi siapapun yang berani menyerahkan dirinya. Nama itu membuat tubuh Rusdi merinding. Nyi Blorong, sosok legendaris yang penuh cerita mistis, konon bisa menjadikan orang kaya raya dalam sekejap, tapi dengan harga yang mahal. Rusdi menelan ludah. Aku harus pulang. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya tergesa-gesa sambil bangkit. Jatmiko tersenyum penuh arti. Pikirkan baik-baik, Rus. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau kamu ingin menang, kamu butuh lebih dari sekadar mimpi. Rusdi meninggalkan warung dengan langkah berat. Jalan desa yang biasanya terasa biasa saja, kini seperti panjang dan menekan. Dalam benaknya, suara Jatmiko terus bergema. Kalau kamu berani, kamu bisa jadi orang besar. Di rumah nanti, ia tahu malamnya tidak akan tenang.
Ambisi dan rasa takut akan terus bertarung dalam dirinya. Namun satu hal pasti, bisikan jalan pintas itu telah masuk terlalu dalam untuk bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, langit desa diselimuti awan pekat. Angin berhembus pelan, membuat ranting-ranting pohon bergoyang seperti bayangan hitam yang meliuk di kegelapan. Pak Rusdi berjalan tergesa menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu dikenal sebagai tempat tinggal seorang paranormal bernama Ki Darto, sosok yang dianggap sebagian warga punya pengetahuan luas tentang dunia gaib. Rusdi berjalan dengan hati berdebar. Semenjak pertemuannya dengan Jatmiko di warung kopi, pikirannya tak pernah tenang. Kata-kata tentang pesugihan, tentang jalan pintas menuju kekayaan, terus berputar di kepalanya. Ia tahu itu berbahaya, ia tahu itu menyalahi ajaran agama, tetapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutannya. Sampai di halaman rumah, ia berhenti sebentar. Rumah Ki Darto terlihat suram, temboknya sudah lapuk dimakan usia, lampu minyak di teras berkelip tertiup angin. Suara jangkrik terdengar nyaring, seolah menegaskan keheningan malam. Rusdi menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh. Tok tok tok. Tak lama, pintu terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih kusut berdiri di ambang pintu. Matanya tajam menatap Rusdi, seolah mampu menembus isi hati tamunya. "Rusdi? Malam-malam begini ada apa kau datang?" Suara Ki Darto berat, dalam, tapi tidak marah. Rusdi menunduk sopan. "Maaf mengganggu, Ki. Saya ingin bicara. Ada hal yang ingin saya tanyakan." Ki Darto menatapnya lama sebelum akhirnya mempersilakan masuk. Ruang dalam rumah itu sederhana, penuh bau dupa yang menyengat. Di sudut ruangan, beberapa kitab tua tersusun berantakan, bersama benda-benda aneh seperti kendi, keris berkarat, dan topeng kayu. "Duduklah," kata Ki Darto sambil menyalakan lampu minyak tambahan. Cahaya redup membuat bayangan di dinding bergoyang menyeramkan. Rusdi duduk gelisah. Tangannya bergetar, matanya tak berani menatap langsung ke arah Ki Darto. Setelah beberapa lama, ia memberanikan diri bicara. "Ki, saya dengar ada jalan cepat untuk jadi kaya. Jalan yang tidak biasa." Ki Darto terdiam, menatap Rusdi dalam-dalam. Tatapan itu membuat Rusdi merasa telanjang, seolah semua isi hatinya terbuka. "Siapa yang memberitahumu?" tanya Ki Darto datar. Rusdi tergagap. Saya hanya dengar-dengar, Ki, dari orang. Katanya ada pesugihan, ada sosok gaib yang bisa membantu." Ki Darto tersenyum tipis, tapi matanya tetap dingin. "Pesugihan. Jalan yang banyak dicari orang, tapi sedikit yang berani menanggung akibatnya. Kau tahu apa yang kau bicarakan, Rusdi? Itu bukan main-main." Rusdi menelan ludah. "Saya tahu, Ki. Tapi saya ingin mengerti. Saya ingin tahu, apa benar ada jalan itu?" Suasana ruangan makin terasa berat. Ki Darto berdiri, lalu berjalan pelan ke rak tua. Ia mengambil sebuah kitab lusuh, membuka beberapa halaman, lalu menutupnya kembali seakan hanya memastikan sesuatu. "Kalau yang kau maksud adalah pesugihan, salah satu yang paling sering dicari adalah pesugihan Nyi Blorong," ucapnya perlahan. "Dia dikenal sebagai penguasa gaib dari Laut Selatan. Siapapun yang berani melakukan perjanjian dengannya akan diberi kekayaan melimpah. Uang akan mengalir tanpa henti. Tapi," Ki Darto menatap tajam, "ada harga besar yang harus dibayar." Rusdi merinding. Nama itu kembali disebut, sama seperti yang diucapkan Jatmiko. Hatinya semakin bergejolak antara rasa takut dan penasaran. "Harga besar, maksud Ki?" Ki Darto tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja kecil, lalu menyalakan dupa. Asap tipis menyebar, membuat suasana semakin menekan. "Aku tidak akan menjelaskan semuanya. Cukup kau tahu, siapapun yang masuk ke jalannya, hidupnya tidak akan sama lagi. Ada tumbal,
Ada ikatan yang tidak bisa kau putus. Kau akan terus bergantung pada kekuatan itu sampai akhir hidupmu. Rusdi menunduk. Ia merasa tubuhnya berat. Kata tumbal terngiang jelas di kepalanya. Namun, di sisi lain, bayangan kekayaan dan kemenangan dalam pemilihan kepala desa membuatnya semakin sulit menolak. Apa ritualnya, Ki? Bagaimana caranya orang bisa sampai pada Nyi Blorong? Tanyanya dengan suara bergetar. Ki Darto terdiam cukup lama. Matanya kembali menusuk Rusdi. Kau benar-benar ingin tahu? Kalau hanya ingin dengar cerita, pulanglah. Tapi kalau kau sungguh-sungguh, ketahuilah, ritual itu dilakukan pada malam tertentu, di tempat tertentu. Tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Dan yang jelas, sekali kau melangkah, tidak ada jalan kembali. Rusdi menelan ludah lagi. Saya ingin tahu lebih dalam. Ki, tolong tunjukkan jalannya. Ki Darto menghela napas panjang. Ambisi bisa menutup hati. Rusdi, aku melihat dalam matamu, kau terikat pada keinginan yang besar. Tapi aku hanya bisa memperingatkan. Kalau kau teruskan, hidupmu tidak akan sama. Banyak yang datang padaku dengan niat seperti itu, tapi sedikit yang bertahan sampai akhir. Sisanya hancur. Kau mau jadi yang mana? Suasana hening. Dupa terus mengepul, membuat mata Rusdi terasa perih. Namun tekad dalam dirinya justru semakin menguat. Ia sadar dirinya berada di tepi jurang, tapi entah mengapa, langkahnya justru semakin maju. Aku akan pikirkan, Ki, katanya akhirnya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Tapi tolong, jangan ceritakan ini pada siapapun. Ki Darto mengangguk pelan. Keputusan ada di tanganmu. Ingat, jalan ini penuh bayangan. Sekali kau masuk, kau tidak akan bisa berpaling. Rusdi pamit dengan perasaan campur aduk. Saat ia melangkah keluar, angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Langit semakin kelam, suara binatang malam terdengar nyaring. Ia berjalan pulang dengan langkah berat, tapi dalam hatinya sudah mulai tumbuh keyakinan. Ritual terlarang itu akan ia cari tahu lebih jauh, apapun risikonya. Tengah malam, langit desa diselimuti awan gelap. Bulan sabit yang pucat sesekali tertutup, membuat jalan setapak menuju sungai tampak semakin suram. Angin berembus dingin menusuk, membawa bau lumpur dan dedaunan basah. Pak Rusdi melangkah dengan hati berdebar, membawa sesaji sederhana yang sudah disiapkannya sesuai petunjuk samar Ki Darto. Sungai itu terkenal angker. Banyak warga enggan melintas malam-malam di sana. Pohon beringin tua berdiri kokoh di tepi aliran air yang tenang, menciptakan bayangan menyeramkan. Suara burung hantu terdengar sesekali, seolah mengawasi setiap langkah Rusdi. Setibanya di tepi sungai, ia menaruh sesaji, nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Bau amis darah bercampur dengan aroma bunga, menebar ke seluruh udara. Hatinya makin ciut, namun ambisinya memaksa untuk tetap bertahan. Rusdi berlutut di depan sesaji. Tangannya gemetar ketika ia mengucapkan doa-doa yang diajarkan. Suaranya bergetar, setiap kata seakan bergema aneh di tengah malam. Setelah beberapa saat, suasana berubah semakin mencekam. Angin tiba-tiba berhenti, hening begitu pekat, hanya suara air sungai yang mengalir pelan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara mendesis. Suara itu mendekat, seperti gesekan sisik yang menggores tanah basah. Rusdi menoleh, matanya membelalak. Dari balik bayangan beringin, sesosok perempuan muncul. Wajahnya cantik luar biasa, kulitnya pucat berkilau diterpa cahaya bulan. Rambut hitam panjang menjuntai hingga pinggang. Namun, dari pinggul ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ular besar dengan sisik hijau berkilauan. Itulah dia, Nyi Blorong. Rusdi tercekat, tubuhnya kaku. Tak mampu berkata-kata, hanya bisa menunduk gemetar. Sosok itu mendekat dengan gerakan anggun namun menakutkan.
Bau amis darah semakin menyengat, seolah mengiringi kehadirannya. "Siapa yang berani memanggilku malam ini?" Suara Nyi Blorong menggema, lembut sekaligus menakutkan. Rusdi menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. Saya, Rusdi, warga desa ini. Saya ingin kekayaan. Saya ingin kekuatan." Nyi Blorong tersenyum samar. Senyuman yang indah namun penuh ancaman. "Kekayaan? Banyak manusia datang dengan permintaan yang sama. Tapi sedikit yang benar-benar siap membayar harga." Rusdi gemetar. "Saya siap, apapun syaratnya. Saya ingin jadi kepala desa. Saya ingin dihormati." Mata Nyi Blorong berkilat, sorotnya menusuk ke dalam hati. Ia mendekat, hingga wajahnya hanya sejengkal dari Rusdi. "Kau yakin? Kekayaan bisa kuberikan. Uang akan datang kepadamu, lebih banyak dari yang pernah kau bayangkan. Tapi perjanjian ini mengikat. Sekali kau masuk, tidak ada jalan keluar." Rusdi menunduk, keringat dingin membasahi pelipis. Namun bayangan kursi kepala desa, kekayaan, dan kehormatan yang selama ini ia dambakan muncul begitu jelas di kepalanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya lirih. Nyi Blorong menggerakkan tangannya, menyentuh sesaji di hadapan Rusdi. Ayam hitam yang sudah mati seolah bergerak sekejap, lalu diam kembali. "Kau sudah memulai. Tapi untuk benar-benar terikat, kau harus datang lagi pada malam purnama. Bawa darahmu sendiri, teteskan ke sungai ini. Itu akan menjadi ikatan kita. Sebagai gantinya, harta akan mengalir ke rumahmu. Namun ingat, kau harus setia. Setiap bulan akan ada syarat yang harus kau penuhi." Rusdi menelan ludah keras-keras. Rasa takut dan ambisi berperang dalam dirinya. Ia tahu yang didengar barusan bukan main-main. Tapi bayangan uang ratusan juta yang bisa ia gunakan untuk kampanye membuatnya semakin goyah. "Kalau saya melakukannya, kekayaan itu benar-benar akan datang." Nyi Blorong tersenyum lagi, kali ini memperlihatkan gigi tajam yang berkilau samar. "Kekayaan itu akan datang bahkan sebelum kau sempat menghitungnya. Kau akan kaya, Rusdi. Kau akan disegani. Tapi jangan pernah melanggar perjanjian. Kalau kau berkhianat, nyawamu taruhannya." Bulu kuduk Rusdi berdiri. Hatinya berteriak ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku. Ia mengangguk pelan. "Saya mengerti." Suasana kembali hening. Angin berembus lagi, pohon beringin berderak. Nyi Blorong perlahan memundurkan diri, tubuhnya bergeser seperti ular raksasa kembali ke dalam bayangan. Sebelum menghilang sepenuhnya, suaranya terdengar bergema. "Jangan terlambat, Rusdi. Malam purnama berikutnya, kita bertemu lagi. Ingatlah, jalan ini tidak bisa kau tinggalkan." Sosok itu lenyap, meninggalkan udara dingin dan bau amis yang semakin pekat. Rusdi terduduk lemas, napasnya terengah. Ia menatap sesaji yang kini tampak berantakan, lalu ke sungai yang mengalir tenang seakan tak terjadi apa-apa. Di dalam hatinya, ketakutan dan ambisi bercampur jadi satu. Ia tahu ia baru saja melangkah ke jalan terlarang. Jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, di pinggir sungai Angker, Rusdi sadar. Ia telah membuka pintu menuju perjanjian gelap dengan Nyi Blorong. Malam itu, langit desa gelap tanpa bintang. Angin berdesir membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah hamparan sawah yang luas, berdiri sebuah gubuk reot yang jarang dipakai lagi oleh petani. Gubuk itu tampak menyeramkan, diterangi hanya oleh cahaya lampu minyak kecil yang dibawa Pak Rusdi. Dengan langkah berat, Rusdi masuk ke dalam gubuk. Tangannya bergetar memegang botol berisi darah ayam yang sebelumnya disiapkan sesuai arahan paranormal. Matanya menatap gelisah ke sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun yang melihat. Malam ini bukan malam biasa, malam ini adalah awal dari sebuah perjanjian gelap. Suara mendesis tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Kabut tipis masuk perlahan, memenuhi ruangan gubuk yang sempit.
Dari kegelapan, sosok perempuan berwajah jelita dengan tubuh bersisik hijau keemasan muncul perlahan. Ekor panjang menyerupai ular menjuntai, meliuk dengan suara licin. Dialah Nyi Blorong. Rusdi, suara lirih itu mendayu, tapi tajam menusuk sanubari. Kau memanggilku, maka kini kau harus menepati syarat. Rusdi menelan ludah. Ketakutannya begitu besar, namun ambisinya jauh lebih kuat. Saya ingin kekayaan. Saya ingin jadi kepala desa. Apapun yang harus saya lakukan, akan saya lakukan. Nyi Blorong tersenyum tipis, bibir merahnya menyingkap gigi tajam berkilau. Ia mengulurkan tangannya, memperlihatkan secarik kertas hitam penuh simbol asing. Tulislah namamu dengan darahmu sendiri. Itulah perjanjianmu denganku. Kau akan mendapatkan harta tanpa batas, namun kau harus membayar dengan tumbal berkala. Rusdi terdiam, napasnya memburu. Kata, tumbal, membuat tubuhnya gemetar. Ia tahu itu berarti korban jiwa. Tetapi pikirannya sudah tertutup logika. Bayangan uang ratusan juta untuk kampanye menari-nari di kepalanya. Dengan tangan bergetar, ia menusukkan jarinya dengan pisau kecil, meneteskan darah ke atas kertas. Huruf demi huruf namanya terbentuk dengan tinta merah pekat. Saat ia selesai menandatangani, gubuk berguncang pelan, seolah alam menyaksikan sebuah dosa besar baru saja dilakukan. Nyi Blorong mendekat, lalu membisikkan di telinganya. Ingat, setiap beberapa bulan, aku akan menagih. Bila kau lalai, harta akan musnah, dan nyawamu jadi gantinya. Rusdi hanya mengangguk, mencoba menepis ketakutan yang kini semakin kuat menghantui hatinya. Ia merasa dirinya melangkah semakin jauh ke jalan gelap yang tidak ada kepastian ujungnya. Tiba-tiba, dari bawah kain panjang yang menjuntai di tubuh Nyi Blorong, keluar sebongkah kotak kayu berukir. Bawa ini pulang. Bukalah, maka kau akan mendapatkan modal yang kau butuhkan. Rusdi meraih kotak itu dengan kedua tangan. Rasanya dingin, seperti memegang es batu. Saat ia membuka sedikit, matanya langsung terbelalak. Tumpukan uang dengan pecahan 100 ribuan tampak menggunung di dalamnya. Jumlahnya begitu banyak, tak mungkin dimiliki seorang warga biasa sepertinya. Air liur Rusdi menetes. Ia hampir lupa dengan rasa takutnya. Ini cukup untuk segalanya, bisiknya, penuh rasa girang bercampur syok. Nyi Blorong perlahan memudar dalam kabut, meninggalkan aroma amis yang menusuk. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berpesan, "Jangan lupa janji. Jangan lupakan aku." Malam itu, Rusdi pulang ke rumah dengan langkah cepat, seolah ingin segera menyingkir dari tempat terkutuk itu. Dalam hatinya, ia tahu dirinya sudah menjeratkan nasib pada sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan kotak kayu di ruang tamu. Bu Natasha yang terbangun karena mendengar suara pintu berderit, menatap heran suaminya yang wajahnya pucat bercampur senyum aneh. "Ada apa, Pak? Dari mana kau bawa kotak itu?" tanya Bu Natasha curiga. Rusdi buru-buru menutupi kotak dengan kain. "Tidak usah banyak tanya, Tasha. Mulai sekarang, hidup kita akan berubah. Percayalah." Namun di balik senyum Rusdi, hatinya masih digelayuti rasa ngeri. Ia sudah membuat janji berdarah dengan makhluk gaib. Dan malam itu menjadi saksi awal mula kekayaan sekaligus malapetaka yang kelak akan merenggut banyak hal dari hidupnya. Siang itu, rumah sederhana Pak Rusdi berubah menjadi pusat perhatian warga desa. Selama ini rumah itu hanyalah bangunan kayu tua dengan cat kusam. Namun kini suara tukang terdengar riuh, palu dan gergaji bekerja tanpa henti. Tumpukan batu bata, pasir, dan semen berjejer di depan halaman. Rusdi berdiri di samping rumah, tangannya bertolak pinggang, wajahnya penuh kepuasan. Ia memberi arahan kepada para tukang, seolah sudah lama terbiasa dengan proyek besar semacam ini. Dalam hitungan hari, kekayaannya datang begitu saja. Kotak kayu pemberian Nyi Blorong telah ia buka berkali-kali,
dan setiap kali itu pula uang berlimpah keluar tanpa henti. Ia langsung membeli sawah luas yang dulu hanya bisa ia pandang dengan iri. Traktor baru kini terparkir di samping rumah, lengkap dengan mobil pribadi berwarna hitam mengilap yang membuat warga desa terperangah. Bu Natasha berdiri di beranda, matanya berbinar tak percaya melihat perubahan cepat dalam hidupnya. "Pak, dari mana semua ini? Baru kemarin kita masih bingung bayar kebutuhan bulanan, sekarang kau bisa membeli sawah, kendaraan, dan merenovasi rumah sekaligus." Suaranya bergetar antara kaget dan senang. Rusdi tersenyum samar, mencoba menutupi kegelisahan dalam hatinya. "Sudahlah, Tasha. Anggap saja rezeki yang terlambat datang. Kita harus bersyukur. Hidup kita tidak lagi sengsara. Lihatlah, sebentar lagi rumah ini akan megah, dan orang-orang tak akan meremehkan kita lagi." Natasha terdiam, lalu menghela napas panjang. Bagian dari dirinya merasa lega karena kesulitan hidup seakan lenyap begitu saja. Namun ada sisi lain yang resah. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi begitu cepat? Meski demikian, ia memilih menahan diri dan larut dalam kegembiraan yang sudah lama tak ia rasakan. Kabar tentang kekayaan Rusdi menyebar cepat. Warga desa mulai bergosip di warung kopi, di sawah, bahkan di jalanan. "Kau lihat rumah Rusdi? Katanya sekarang mau pakai genteng baru, bukan seng lagi. Itu butuh biaya besar sekali," bisik seorang warga. "Bukan cuma itu, kemarin aku lihat dia membeli mobil." "Mobil? Loh, seumur-umur, orang biasa di desa kita mana ada yang bisa beli mobil semahal itu?" timpal yang lain. Ada pula yang lebih skeptis. "Aneh, bukan? Selama ini dia hanya petani biasa, bukan pengusaha. Dari mana uang sebanyak itu datang? Jangan-jangan ada yang tidak beres." Desas-desus semakin ramai, membuat nama Rusdi terus dibicarakan. Meski ada yang kagum, tak sedikit pula yang mulai curiga. Wajah Rusdi sering menjadi bahan perbincangan setiap kali warga berkumpul. Namun Rusdi tidak peduli. Ia semakin tenggelam dalam euforia kekayaannya. Setiap kali membuka kotak kayu itu, matanya berbinar melihat lembar demi lembar uang merah yang menumpuk. Ambisinya untuk menjadi kepala desa kini terasa semakin dekat. Baginya, kekayaan mendadak ini bukan sekadar jawaban atas kesulitan hidup, melainkan senjata untuk memenangkan hati warga dengan mudah. Di tengah kegembiraan, sesekali ia masih dihantui bisikan samar yang teringat dari pertemuannya dengan Nyi Blorong. "Ingat janji, jangan lupakan aku." Hatinya bergetar setiap kali suara itu bergema dalam pikirannya. Tapi ia menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja selama ia mengikuti aturan. Bu Natasha sesekali melihat suaminya termenung di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ketika ia mencoba bertanya lebih jauh, Rusdi hanya menjawab singkat, "Semua ini untuk masa depan kita, Tasha. Percayalah padaku." Hari-hari berikutnya, rumah Rusdi tampak semakin megah. Lantai keramik menggantikan papan kayu, jendela kaca besar dipasang, dan pagar besi berkilau mengelilingi halaman. Perubahan itu membuat banyak warga desa berdecak kagum, tapi juga menggelengkan kepala karena merasa ada kejanggalan besar di baliknya. Rusdi berjalan dengan langkah tegap setiap kali keluar rumah. Ia merasa dirinya kini setara bahkan lebih dari tokoh-tokoh desa lain yang selama ini dipandang tinggi. Di balik senyumnya, ia menyimpan tekad. Sebentar lagi, dengan kekayaan ini, dirinya akan duduk sebagai kepala desa yang disegani. Namun tanpa disadari, rasa curiga yang tumbuh di hati warga perlahan menjadi bibit pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya sumber kekayaan Pak Rusdi? Sore itu, balai desa penuh sesak oleh warga. Spanduk besar dengan wajah Rusdi terpampang di depan, memperlihatkan senyum lebar dan slogan sederhana, "Rusdi untuk desa makmur." Para pemuda, orang tua, hingga ibu-ibu berbondong-bondong datang. Sebagian besar bukan karena ingin mendengar visi misi,
melainkan karena kabar bahwa Rusdi membagikan uang tunai dalam jumlah besar. Pak Rusdi berdiri di depan panggung sederhana, mengenakan kemeja baru dengan jam tangan mewah melingkar di pergelangan. Senyumnya penuh percaya diri. Dengan suara lantang ia membuka kampanye, "Saya ingin desa kita lebih maju. Saya ingin kita semua hidup lebih sejahtera. Dan saya tidak ingin janji, saya hanya tinggal janji. Saya buktikan dari sekarang bahwa saya peduli kepada warga." Sorak-sorai terdengar. Beberapa orang bertepuk tangan, meski sebagian hanya tersenyum tipis, menunggu giliran untuk menerima amplop. Sore itu, Rusdi menurunkan tim suksesnya. Dari meja panjang yang dipenuhi tumpukan amplop coklat, mereka membagikan uang Rp250.000 untuk setiap orang yang hadir. Suasana balai desa mendadak riuh. Warga antre, sebagian berebut, dan wajah-wajah mereka berseri-seri ketika amplop sudah berada di genggaman. "Wah, lumayan buat belanja," celetuk seorang ibu sambil tersenyum puas. "Rusdi memang beda. Baru calon saja sudah bagi segini banyak. Kalau sudah jadi kepala desa, pasti makin makmur," timpal seorang bapak dengan nada yakin. Di sisi lain, suasana berbeda tampak di kampanye Pak Surya, calon pesaing Rusdi. Ia yang selama ini dikenal sebagai sosok jujur dan sederhana hanya mampu memberi Rp50.000 per orang. Ia menekankan pentingnya pembangunan desa tanpa janji kosong. Namun, warga lebih terpesona dengan uang tunai yang jumlahnya jauh lebih besar. "Kalau Surya cuma kasih Rp50.000, buat apa?" "Rusdi jelas lebih niat," ujar salah satu warga dengan nada meremehkan. "Benar. Zaman sekarang uang bicara. Mau jujur saja tidak cukup kalau perut kita masih lapar," tambah yang lain. Rusdi mengamati suasana dari atas panggung. Senyum puas tak bisa ia sembunyikan. Baginya, inilah bukti bahwa strategi politik uang berhasil. Ambisinya semakin besar, seolah kemenangan sudah di depan mata. Namun di balik keramaian, ada yang menatap dengan sorot mata penuh kekecewaan. Ki Darto, orang pintar desa yang juga hadir di sana, melihat perubahan drastis Rusdi dengan rasa curiga. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Bukan hanya soal uang yang tiba-tiba melimpah, tapi juga aura gelap yang memancar dari sosok Rusdi. Di rumah masing-masing, warga mulai membicarakan perbedaan mencolok antara kedua calon. "Rusdi memang boros, tapi enak juga kalau kita dapat uang besar. Setidaknya ada yang langsung terasa manfaatnya," kata seorang pemuda. "Surya itu jujur, tapi mana cukup Rp50.000? Rusdi lebih meyakinkan," jawab temannya. Desa yang awalnya tenang kini dipenuhi percakapan soal uang. Politik uang Rusdi merubah pola pikir warga, bukan lagi tentang program atau janji, melainkan tentang siapa yang memberi paling banyak. Sementara itu, Bu Natasha mulai menyadari arah kampanye suaminya. Ia memang senang melihat Rusdi disegani, tapi hatinya tetap gelisah. "Pak, apa tidak berlebihan membagi uang sebanyak ini? Dari mana semua datangnya? Kalau warga bertanya lebih jauh, bagaimana kau menjawabnya?" Rusdi menepuk bahu istrinya dengan senyum penuh keyakinan. "Tenanglah, Tasha. Mereka tidak akan peduli dari mana asal uang ini. Yang mereka tahu, aku memberi lebih banyak daripada Surya. Dan itu cukup untuk membuatku menang." Sore itu menjadi titik balik. Dengan modal besar hasil perjanjian gelap, Rusdi berhasil menanamkan pengaruh yang kuat di hati warga. Politik uang sebesar Rp250.000 per orang membuat banyak orang berpaling dari Surya. Meskipun di dalam hati sebagian warga masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang warga biasa tiba-tiba bisa menghamburkan uang begitu besar? Namun pertanyaan itu tenggelam di bawah gemerlap lembaran rupiah. Warga pulang membawa amplop penuh uang, sementara Rusdi berdiri tegak di panggung dengan rasa percaya diri yang semakin besar. Dalam benaknya hanya ada satu hal, sebentar lagi ia akan duduk sebagai kepala desa, dihormati, dan disegani. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
Balai desa pagi itu dipenuhi ratusan warga yang berdesakan, ingin menyaksikan langsung pengumuman hasil pemilihan kepala desa. Spanduk besar bergambar kedua calon terpampang di depan balai. Suasana riuh rendah, penuh bisik-bisik dan wajah tegang menanti keputusan panitia. Pak Rusdi berdiri dengan percaya diri di barisan depan. Ia mengenakan jas hitam rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan, dan sepatu mengilap yang baru dibelinya. Senyum tipis mengembang di wajahnya, meski di dalam hati ia merasakan detak jantung yang berdegup kencang. Di sebelahnya, Pak Surya tampak lebih sederhana, hanya mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Wajahnya tenang, meskipun matanya menyiratkan kekhawatiran. Ia tahu dirinya sudah kalah jauh dari sisi modal sejak awal. Ketua panitia pemilihan naik ke podium. Suaranya menggema. Setelah melalui proses penghitungan suara, dengan ini kami umumkan bahwa pemenang pemilihan kepala desa tahun ini adalah Pak Rusdi. Sorak-sorai langsung meledak. Tepuk tangan, teriakan gembira, dan bahkan beberapa warga meniup peluit sebagai tanda sukacita. Warga berbondong-bondong mendekati Rusdi, menyalami dan mengucapkan selamat. Selamat, Pak Rusdi. Mulai sekarang desa kita pasti lebih makmur, ucap salah seorang bapak dengan wajah sumringah. Rusdi tersenyum lebar, menerima ucapan itu dengan kepala sedikit terangkat. Di dalam dadanya, ia merasakan kepuasan luar biasa. Semua kerja keras, strategi, dan uang yang dikeluarkan tidak sia-sia. Ambisi yang ia simpan sejak lama akhirnya terbayar. Ia resmi menjadi kepala desa. Bu Natasha berdiri di belakang suaminya, wajahnya tak kalah bahagia. Selama ini ia hanya seorang istri petani biasa, namun kini statusnya berubah menjadi istri kepala desa. Ia menerima ucapan selamat dari ibu-ibu yang selama ini lebih suka meremehkannya. Bu Natasha, sekarang panjenengan jadi istri kepala desa? Ya, hebat sekali, ujar salah satu warga dengan nada kagum. Natasha tersenyum, rasa percaya dirinya ikut terangkat. Namun di tengah euforia itu, ada juga percakapan lain yang mulai beredar di kalangan warga. Hebat juga Rusdi, bisa menang telak. Tapi uangnya itu dari mana, ya? Bisik seorang warga sambil melirik curiga. Ah, jangan dipikirkan. Yang penting kita dapat bagian lebih besar kemarin. Hidup Rusdi, jawab yang lain dengan antusias. Pak Surya menerima kekalahannya dengan lapang dada, meski raut wajahnya jelas menunjukkan kekecewaan. Ia tahu banyak warga yang memilih Rusdi bukan karena visi misi, melainkan karena amplop tebal berisi Rp250.000. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar desa ini tidak menyesal di kemudian hari. Rusdi, di sisi lain, semakin tegap berdiri di depan podium ketika panitia memakaikan selempang tanda kepala desa terpilih. Sorak-sorai kembali membahana. Wajahnya bersinar penuh gengsi, seolah seluruh dunia kini tunduk padanya. Di balik rasa bangga itu, bisikan samar kembali muncul di kepalanya, suara Nyi Blorong yang pernah ia dengar. Ambisimu sudah terpenuhi. Jangan lupa janji tumbal. Rusdi sempat tertegun sejenak, tapi segera menepis suara itu. Ia tidak ingin merusak momen kemenangannya. Hari ini adalah hari besar, hari ketika namanya tercatat sebagai kepala desa, sosok yang kini disegani dan dikagumi warga. Bu Natasha tersenyum bangga di sampingnya. Ia mulai menikmati sorotan dan status baru. Dari seorang istri petani sederhana, kini ia berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh penting desa. Namun jauh di dalam hatinya, ada pertanyaan yang masih ia simpan. Seberapa lama kebahagiaan ini akan bertahan, dan apa harga yang sebenarnya harus mereka bayar? Hari itu, kemenangan Rusdi menjadi cerita besar di seluruh desa. Nama dan wajahnya disebut dengan rasa kagum, disertai kisah tentang kekayaannya yang tiba-tiba melimpah. Warga yang dulu meremehkannya kini berbondong-bondong menghormatinya. Pak Rusdi tersenyum puas. Ambisinya sudah terwujud. Ia yakin, dengan kekayaan yang terus mengalir, ia bisa menjaga kedudukannya. Baginya,
Gengsi dan kehormatan adalah segalanya, meskipun di balik itu ada bayangan gelap yang diam-diam terus mengintainya. Malam itu, rumah Pak Rusdi yang baru direnovasi tampak megah dari luar, namun di dalamnya suasana berbeda. Lampu-lampu mewah menyala terang, tapi hawa dingin menusuk terasa merayap di setiap sudut ruangan. Pak Rusdi terbaring di ranjang besar bersama Bu Natasha, namun matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Ia menatap langit-langit kamar, napasnya tidak teratur. Telinganya terus mendengar suara samar, suara perempuan berbisik lirih namun menusuk. Janji, jangan lupa janji, tumbal harus ada. Rusdi menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu, tapi semakin keras ia berusaha menolak, semakin jelas suara itu terdengar. Bayangan wajah cantik jelita Nyi Blorong muncul dalam benaknya, lengkap dengan senyuman menyeramkan dan tatapan mata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rusdi bangkit dari tempat tidur, duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Bu Natasha yang setengah terlelap terbangun melihat suaminya gelisah. "Pak, ada apa? Kenapa kau terlihat ketakutan?" tanyanya dengan nada heran. Rusdi terdiam, mencoba menenangkan diri. "Tidak, Tasha, hanya mimpi buruk," jawabnya singkat, meski peluh dingin membasahi dahinya. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya ia dengar. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu sapi peliharaan Rusdi ditemukan mati mendadak di kandang. Tidak ada tanda penyakit, tidak ada luka, hanya tubuh yang kaku dengan mata melotot. Beberapa hari kemudian, seekor kambing juga ditemukan mati dengan cara sama. Warga yang membantu menguburkan hewan-hewan itu saling berbisik. Aneh sekali, hewan-hewan sehat, tapi mati begitu saja. Seperti ada yang tidak wajar. Rusdi menatap bangkai hewan ternaknya dengan wajah muram. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan dari Nyi Blorong. Ia diingatkan bahwa tumbal yang dijanjikan tidak boleh diabaikan. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk. Suara gaib kembali menghantui. Kadang terdengar bisikan lembut, kadang berupa jeritan melengking yang menusuk telinga. "Rusdi, waktunya membayar, jangan lupakan aku." Suara itu menggema di kamar tidur, di ruang tamu, bahkan di telinga Rusdi saat ia duduk sendirian di ruang kerja. Bu Natasha makin gelisah melihat suaminya sering terbangun tengah malam, duduk termenung dengan wajah pucat. Ia juga curiga karena hewan-hewan mereka mati satu persatu tanpa alasan jelas. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Pak, katakan yang sebenarnya. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Dari mana asal semua uangmu? Dan kenapa akhir-akhir ini hewan-hewan kita mati misterius?" Rusdi terdiam lama. Pandangannya kosong, tangannya menggenggam lutut erat-erat. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya seolah terkunci. Ia tahu jika ia membuka rahasia, itu bisa membawa malapetaka lebih cepat. "Sudahlah, Tasha, jangan banyak berpikir. Anggap saja cobaan kecil. Semua akan baik-baik saja," jawabnya akhirnya, meski hatinya diliputi ketakutan. Natasha menatap suaminya dengan sorot penuh curiga. Ia merasakan ada kegelapan yang menyelimuti rumah mereka. Namun ia memilih diam, meski hatinya mulai dihantui firasat buruk. Malam itu, Rusdi kembali terbaring dengan mata terpejam, mencoba tidur. Namun suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Rusdi, kau sudah menikmati hartaku, sekarang waktunya kau bayar janji." Rusdi terlonjak bangun, tubuhnya gemetar. Keringat membanjiri wajahnya. Ia menatap sekeliling kamar yang kosong, namun telinganya masih dipenuhi suara gaib itu. Di balik gengsi dan kekuasaan yang baru saja ia raih, bayangan tumbal kini menjadi teror yang tak bisa ia hindari. Dan Rusdi mulai sadar, ia tidak bisa kabur dari janji yang sudah ia ikrarkan dengan darah. Pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang mulai dipenuhi bisik-bisik. Di warung kopi, para lelaki desa duduk berkelompok.
menyeruput kopi panas sambil membicarakan hal yang sama. Kekayaan Pak Rusdi yang datang begitu mendadak. Heran aku, Sur. Dulu rumahnya sederhana, sekarang sudah kayak istana, kata Pak Joyo, sambil menggelengkan kepala. Betul. Sawahnya pun makin luas. Katanya kemarin baru beli lagi tanah di ujung desa. Sahut yang lain. Bisik-bisik itu makin menyebar. Di pasar, ibu-ibu yang sedang berbelanja juga membicarakan hal serupa. Natasha sekarang pakai perhiasan emas semua. Dulu dia biasa saja, sekarang sudah seperti nyonya besar, ucap Buminah. Suaranya pelan, tapi jelas penuh nada iri sekaligus heran. Kecurigaan warga tumbuh karena perubahan Rusdi terlalu cepat. Hanya dalam hitungan bulan, ia sudah memiliki kendaraan baru, rumah megah, dan tanah yang luas. Semua tampak mustahil jika hanya mengandalkan hasil tani biasa. Pak Surya, yang sejak awal bersaing dalam pemilihan kepala desa, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia tidak mau langsung menuduh, tapi hatinya terusik. Sore itu, ia duduk termenung di beranda rumahnya, menatap jalan desa yang ramai dengan obrolan warga. Tidak mungkin semua ini dari usaha halal, gumamnya dalam hati. Aku harus mencari tahu dari mana asal kekayaan Rusdi. Beberapa hari kemudian, Pak Surya mulai menyusun langkah. Ia tidak langsung mendatangi Rusdi, melainkan mencoba mengumpulkan keterangan dari warga yang bekerja dekat dengan keluarga Rusdi. Ia bertanya dengan halus kepada pedagang, buruh tani, hingga orang-orang yang pernah membantu di rumah Rusdi. Dari satu obrolan ke obrolan lain, ia semakin yakin ada misteri besar yang disembunyikan Rusdi. Di sisi lain, gosip terus meluas. Warga mulai berbisik bahwa Rusdi mungkin memakai jalan gelap untuk meraih semua kekayaannya. Ada yang berani menyebut kata pesugihan, meski hanya berbisik lirih agar tidak terdengar orang luar. Pak Surya semakin mantap. Kalau benar Rusdi menempuh jalan itu, maka bukan hanya dirinya yang celaka. Desa ini pun bisa kena imbasnya. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga tidak bisa diam. Hari itu, tekad Pak Surya mulai terbentuk. Ia akan mencari kebenaran, meski tahu bahwa apapun yang ia hadapi nanti bisa berbahaya. Malam itu suasana rumah Pak Rusdi sunyi. Angin berhembus pelan melewati celah jendela, membuat tirai berayun seolah menyimpan bisikan rahasia. Bu Natasha yang biasanya cepat tertidur, kali ini terjaga. Ia merasa resah tanpa sebab yang jelas. Dari kamar, ia mendengar suara lirih suaminya, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Awalnya ia mengira Rusdi sedang berbicara sendiri karena terlalu lelah. Namun, semakin lama, suara itu terdengar seperti percakapan dua pihak. Ada nada rendah dari Rusdi, lalu ada suara lain, aneh, mendesis, dan menyeramkan. Bulu kuduk Natasha berdiri. Pelan-pelan ia keluar kamar. Langkahnya ditahan agar tidak terdengar. Dari celah pintu menuju ruang belakang, ia melihat bayangan samar. Di lantai, cahaya lilin berkelip-kelip, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding. Jantung Natasha berdegup kencang saat matanya menangkap sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Seekor ular besar, dengan sisik berkilau hijau keemasan, melingkar di sekitar Rusdi. Kepalanya tegak, matanya merah menyala. Sosok itu bukan sekadar ular biasa, melainkan jelmaan gaib yang menebar hawa dingin. Natasha yakin, itulah sosok Nyi Blorong yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Tubuhnya gemetar, tangannya refleks menutup mulut agar tidak bersuara. Namun langkahnya tanpa sengaja membuat lantai kayu berderit. Seketika Rusdi menoleh. Mata suaminya tajam, wajahnya berubah tegang. Lilin di hadapannya bergetar seolah merasakan kehadiran yang tidak seharusnya. Natasha, apa yang kau lakukan di sini? Suara Rusdi membentak keras. Dengan suara terbata, Natasha mencoba menjawab. Aku dengar suara aneh. Astaga, Rusdi, apa yang kau lakukan? Itu apa?
Rusdi berdiri cepat, menutupi bagian lantai yang tadi menjadi tempat ritual. Bayangan ular itu lenyap perlahan, hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk kulit. Wajah Rusdi merah padam, campuran marah dan panik. "Jangan pernah ikut campur urusan ini, Natasha," hardiknya. "Kau tidak tahu apa-apa. Diamlah. Kalau kau sayang nyawamu, jangan tanyakan lagi." Natasha terisak, hatinya diliputi ketakutan. "Rusdi, aku ini istrimu. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya kau lakukan. Ini berbahaya. Aku lihat sendiri, ada ular besar di sini. Tolong, hentikan semua ini sebelum terlambat." Namun Rusdi malah semakin keras kepala. "Aku sudah terlanjur melangkah. Kau hanya perlu diam dan menikmati hidup baru kita. Jangan ganggu jalanku, atau kau akan menyesal." Kata-katanya tajam seperti pisau, membuat Natasha terdiam. Ia sadar suaminya tidak lagi sama. Ambisi telah mengubah Rusdi menjadi sosok yang menakutkan, rela menghardik istrinya demi menjaga rahasia kelam. Malam itu, Bu Natasha menangis dalam diam. Ia tahu kini rahasia besar suaminya mulai terbongkar, dan itu hanya menambah ketakutannya. Ia sadar, sejak malam itu kehidupannya tidak akan pernah tenang lagi. Sore itu, langit desa mulai memerah, tanda matahari hendak tenggelam. Suasana desa terlihat tenang, namun di balik ketenangan itu, keresahan perlahan merayap. Pak Surya, calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan, masih menyimpan rasa penasaran. Bukan karena kekalahannya semata, tetapi lebih karena kekayaan mendadak Pak Rusdi yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Pak Surya kemudian memutuskan menemui seorang tokoh yang ia percayai bisa membantu. Ki Darto, orang pintar yang dikenal bijak dan paham tentang hal-hal gaib. Rumah Ki Darto sederhana, berada di pinggir desa, dikelilingi pohon besar yang menambah kesan teduh sekaligus misterius. Ketika tiba, Ki Darto menyambut dengan ramah, meski sorot matanya tajam seakan bisa menembus isi hati. "Ada apa gerangan, Surya? Kau tampak gelisah?" tanya Ki Darto sambil mempersilakan tamunya duduk. Dengan nada serius, Pak Surya menceritakan semua keganjilan yang ia lihat. Perubahan drastis kehidupan Rusdi, pembagian uang kampanye yang tidak masuk akal, hingga gosip warga yang semakin ramai membicarakan sumber kekayaan Rusdi. Ki Darto mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun memotong pembicaraan. Setelah Surya selesai bercerita, Ki Darto menarik napas panjang. "Aku sudah menduga sejak lama. Ada ciri-ciri yang jelas terlihat. Kekayaan mendadak, hewan ternak mati tanpa sebab, dan wajah yang sering tampak murung meski bergelimang harta. Itu semua tanda orang yang terikat pesugihan Nyi Blorong." Pak Surya terdiam, bulu kuduknya meremang. "Jadi benar dugaan warga? Rusdi sudah menganut pesugihan itu?" tanyanya lirih. Ki Darto mengangguk pelan. "Nyi Blorong adalah makhluk gaib yang licik. Ia memang menjanjikan kekayaan, tetapi selalu menuntut balasan. Tumbal nyawa biasanya menjadi syarat. Siapapun yang terikat perjanjian dengannya tidak akan pernah hidup tenang." Surya menggenggam tangannya kuat-kuat. "Kalau begitu kita harus bertindak. Warga sudah mulai curiga, tapi belum ada bukti. Aku tidak ingin desa ini dikendalikan oleh seorang kepala desa yang harta dan kedudukannya berasal dari jalan sesat." Ki Darto menatap Surya lekat-lekat. "Benar. Tapi ini bukan perkara mudah. Mengungkap orang yang sudah bersekutu dengan makhluk gaib bukan hanya butuh keberanian, tapi juga kesiapan menghadapi risiko. Rusdi pasti akan marah besar jika rahasianya terbongkar. Apalagi, ia sekarang punya kuasa sebagai kepala desa." Meski demikian, Surya tetap mantap. "Aku rela menanggung risiko. Demi keselamatan desa, kita harus mencari cara. Aku tidak bisa diam melihat warga terpedaya." Ki Darto kemudian berdiri, berjalan ke rak kayu tua tempat ia menyimpan kitab-kitab dan benda pusaka. Ia mengambil sebuah buku lusuh berisi catatan tentang berbagai praktik gaib yang pernah ia pelajari.
Ia membuka halaman tertentu, memperlihatkan tulisan tangan kuno yang menjelaskan tentang pesugihan Nyi Blorong. Di sini tertulis, jelas Ki Darto sambil menunjuk halaman. Untuk membongkar rahasia seorang pemuja Nyi Blorong, kita harus mengamati tanda-tandanya pada malam tertentu. Biasanya, pada malam Jumat Kliwon, pengikut pesugihan akan dipanggil untuk memberikan persembahan. Saat itu, sosok Nyi Blorong bisa menampakkan diri. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ki Darto menutup kitabnya perlahan. Kita harus menyusun rencana. Aku akan menyiapkan doa dan pelindung gaib. Kau, Surya, harus mengajak beberapa warga yang berani dan bisa dipercaya. Jangan terlalu banyak orang, cukup beberapa saja agar tidak menimbulkan kegaduhan sebelum waktunya. Surya mengangguk mantap. Aku tahu beberapa orang yang bisa kupercaya. Mereka juga mulai resah melihat perubahan Rusdi. Aku akan bicara dengan mereka. Ki Darto menepuk bahu Surya. Baik. Ingat, kita harus berhati-hati. Jika gagal, bukan hanya kita yang terancam, tapi seluruh desa bisa mendapat celaka. Pesugihan bukan hal main-main. Sore itu, percakapan mereka berakhir dengan kesepakatan. Surya keluar dari rumah Ki Darto dengan tekad yang semakin kuat. Langkahnya terasa berat, namun hatinya bulat. Ia harus berbuat sesuatu demi desanya. Sementara itu, dari kejauhan, seakan ada mata yang mengawasi. Angin bertiup kencang melewati pepohonan di sekitar rumah Ki Darto, meninggalkan bisikan samar yang tak jelas asalnya. Seolah ada kekuatan gaib yang sudah mulai menyadari bahwa rahasia besar Pak Rusdi perlahan mulai terancam terbongkar. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Awan hitam menutupi bulan, seolah alam ikut menahan napas menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Angin malam bertiup dingin, membuat ranting-ranting pohon di sekitar rumah Pak Rusdi berderik seperti suara peringatan. Di kejauhan, beberapa orang berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang remang. Mereka adalah Ki Darto, Pak Surya, dan beberapa warga terpilih yang berani. Wajah mereka tegang, langkah mereka hati-hati. Malam ini adalah malam yang mereka tunggu-tunggu, saat kebenaran harus terbongkar. Ki Darto memberi isyarat tangan agar semua berhenti ketika mereka tiba di dekat pekarangan rumah Pak Rusdi. Jangan bersuara, bisiknya. Kita harus mengintai dengan tenang. Mereka berjongkok di balik semak dan pagar bambu, menatap ke arah rumah sederhana yang kini tampak lebih besar setelah renovasi. Dari jendela yang sedikit terbuka, cahaya lilin berkelip, menebar bayangan aneh di dinding. Suara samar terdengar, seperti bisikan mantra. Pak Surya menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Ia melirik Ki Darto yang matanya terpejam sebentar, seakan mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar oleh orang biasa. Sesaat kemudian, wajah Ki Darto berubah serius. "Tunggu," katanya lirih. "Kalian dengar itu?" Semua menajamkan telinga. Dan benar, dari dalam rumah terdengar suara mendesis panjang, berat, dan menyeramkan. Bukan suara ular kecil, melainkan desis makhluk besar yang memenuhi ruang udara. Beberapa warga langsung merinding, ada yang hampir mundur, tapi Ki Darto memberi kode agar tetap bertahan. Mereka terus mengintai. Dari celah jendela, tampak Pak Rusdi duduk bersila di lantai. Di hadapannya terdapat wadah berisi darah ayam, bunga 7 rupa, dan beberapa benda aneh yang tak biasa terlihat di rumah orang biasa. Tangannya meneteskan darah ke lantai, lalu mulutnya komat kamit membaca mantra. Saat itu, sesuatu mulai terlihat. Bayangan besar berbentuk ular muncul di belakang Rusdi. Sisiknya berkilau, kepalanya tegak dengan mata merah menyala. Nyi Blorong menampakkan wujudnya, meski samar, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merinding ketakutan. Seorang warga yang ikut mengintai hampir berteriak, tapi mulutnya cepat ditutup oleh Pak Surya. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar, menyadari apa yang selama ini hanya rumor ternyata nyata.
Rusdi sendiri tampak tenggelam dalam ritualnya, seolah tidak sadar ada mata-mata yang mengawasinya. Ia terus berbicara dengan suara rendah. Aku sudah memenuhi janjiku. Beri aku lebih banyak harta. Aku harus tetap berkuasa. Ucapan itu membuat dada Pak Surya sesak. Kini jelas sudah. Kepala desa mereka memang mengandalkan pesugihan untuk meraih kekuasaan. Ki Darto menunduk, berbisik kepada Surya. Inilah buktinya. Tapi kita tidak bisa sembarangan masuk. Kalau kita mengganggu sekarang, kita bisa menjadi korban. Surya mengangguk, meski hatinya membara. Ia menatap wajah warga lain yang sudah pucat pasi. Semua sadar bahwa kecurigaan mereka benar adanya. Pak Rusdi bukan lagi sekadar kepala desa ambisius, melainkan orang yang terikat perjanjian dengan makhluk gaib. Malam itu, mereka memutuskan mundur pelan-pelan. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Bahkan suara langkah mereka pun dijaga sehalus mungkin. Meski nyawa terasa terancam, tekad mereka justru semakin bulat. Sesampainya agak jauh dari rumah Rusdi, Ki Darto berhenti dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Sekarang kita tahu kebenarannya. Waktunya belum tiba untuk bertindak, tapi kita harus menyiapkan langkah selanjutnya. Jika dibiarkan, desa ini akan dikuasai oleh kekuatan yang tidak suci." Pak Surya mengangguk. Warga yang ikut serta saling pandang dengan wajah cemas. Mereka sadar, beban besar kini ada di tangan mereka. Rahasia gelap telah terungkap, dan jalan ke depan hanya akan semakin berbahaya. Di balik rumahnya, Rusdi masih larut dalam ritual. Ia tidak menyadari bahwa malam itu adalah titik balik. Sejak detik itu, rahasianya bukan lagi miliknya seorang, melainkan sudah menjadi pengetahuan orang-orang yang berani menantangnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Pak Rusdi resmi menjabat sebagai kepala desa. Dari luar, kehidupan terlihat seakan membaik. Jalan desa mulai diperbaiki, balai desa direnovasi, dan kegiatan masyarakat sering didukung dengan dana yang seolah tak pernah habis. Warga melihat Rusdi sebagai sosok pemimpin yang kaya raya, selalu tampil dengan pakaian baru, kendaraan mewah, dan rumah besar yang kian megah. Setiap kali ia berjalan melewati jalan desa, orang-orang menunduk memberi salam. Namun, di balik senyum dan sapaan itu, sebenarnya tersimpan rasa segan bercampur takut. Mereka tidak benar-benar menghormatinya karena kebijaksanaan atau kepemimpinan, melainkan karena harta dan pengaruh uang yang ia miliki. Hati warga dipenuhi pertanyaan. Dari mana datangnya kekayaan luar biasa itu? Namun tidak ada yang berani bertanya langsung. Bu Natasha, di sisi lain, semakin menderita. Sejak malam ketika ia melihat bayangan ular raksasa di rumahnya, hidupnya tidak pernah sama lagi. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut, terjaga karena sering mendengar suara desis di sudut rumah, atau bau amis darah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ia mencoba menutup telinga, menutup mata, dan berdoa agar semua itu hanya mimpi. Tetapi semakin hari ketakutan itu semakin nyata. Ia pernah mencoba membujuk suaminya untuk menghentikan semua ini. "Rusdi, aku tidak kuat lagi. Setiap malam aku merasa dia ada di sekitar kita. Aku takut kehilangan segalanya." Namun Rusdi hanya menjawab dingin, "Kau harus belajar terbiasa. Semua ini demi kedudukan dan kehormatan kita. Aku sudah mendapatkan apa yang kucari. Jangan halangi jalanku." Ucapan itu menoreh luka di hati Natasha. Ia merasa bukan lagi berbicara dengan suami yang dulu sederhana, melainkan dengan seseorang yang telah berubah menjadi budak ambisi. Sementara itu, warga mulai berjarak. Mereka datang ketika ada urusan resmi, tapi jarang sekali mau mendekat dengan tulus. Di balik pintu rumah masing-masing, gosip terus berkembang. "Pak Rusdi memang kaya, tapi kekayaannya tidak wajar," bisik seseorang. "Benar, aku pernah dengar suara aneh dari rumahnya," sambung yang lain. Rasa kagum perlahan berubah menjadi ketakutan samar. Pak Surya dan Ki Darto yang sudah mengetahui kebenaran, memilih untuk menunggu waktu yang tepat.
Mereka sadar bahwa melawan Rusdi secara terbuka berarti melawan kekuatan gaib yang menyertainya. Sementara itu, Rusdi sendiri semakin terjerat dalam jaring perjanjian yang ia buat. Tiap malam Jumat Kliwon, ia masih melakukan ritual dengan wajah tegang, seakan-akan tanpa itu, seluruh kejayaannya akan lenyap seketika. Dalam sorot matanya, kadang terlihat kegelisahan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Meski ia bisa membeli hormat orang dengan uang, di dalam hatinya ia tahu itu bukanlah hormat yang sejati. Ia dihormati karena orang-orang takut kehilangan uang atau fasilitas, bukan karena benar-benar menilai kepemimpinannya. Bayang-bayang kutukan pun tidak pernah meninggalkannya. Hewan ternak warga kerap mati mendadak, sawah tiba-tiba gagal panen, atau anak kecil menangis tanpa sebab setiap kali berpapasan dengannya. Semua itu menjadi tanda bahwa desa kini hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kelam. Pada akhirnya, Rusdi memang berhasil meraih apa yang ia idamkan sejak lama. Kedudukan sebagai kepala desa yang disegani. Tetapi kedudukan itu tidak pernah membawanya pada ketenangan. Ia menjadi pemimpin yang tampak kuat di luar, namun di dalam, ia terus dihantui perjanjian kelam. Di sisi lain, Bu Natasha hanya bisa pasrah. Hari-harinya dijalani dengan doa, meski ia tahu doa itu tidak mampu memutus ikatan yang sudah suaminya buat. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, seakan ketakutan yang ia simpan perlahan menggerogoti hidupnya. Malam-malam di desa kini tidak lagi sama. Warga tidur lebih cepat, jalanan sepi lebih awal, dan suara-suara misterius kadang terdengar dari arah rumah kepala desa. Semua orang tahu, Rusdi adalah pemimpin mereka. Semua orang segan padanya. Tapi di dalam hati, mereka sadar, pemimpin mereka sebenarnya hidup dalam bayang-bayang kutukan yang tak akan pernah hilang. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.